Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, kawan pajak. Selamat pagi kawan pajak semuanya. Hmm, Terima kasih terima kasih kami ucapkan ya, kepada wajib pajak karena pada tahun 2023 ini kan ya, penerimaan pajak kita telah melebihi target dari 100%. ya, alhamdulillah baik itu di KPP Hmm, pertama Palembang Ilir Timur sendiri ya, ataupun DJP pada khususnya ya, iya pada benar umumnya sekali. DJP ya. Terima kasih sekali lagi untuk kawan pajak yang sudah berkontribusi atau atas partisipasi aktifnya dalam membayar pajak untuk kita Hmm, dalam membangun negeri. iya, oke. Nah Kak, seperti tahun-tahun sebelumnya nih Kak, kita mau mereview kembali nih terkait perpajakan. Iya, Nah, kayak pada resolusi resolusi, gitu ya. Ini iya, kan betul, udah Kak. akhir tahun, hari terakhir ya kita kerja ya. Iya, Di tahun akhir tahun kerja di tahun 2023. 2023. Nah, pada hari ini kita mau bahas apa nih, Kak? Kita kalau konsep ini kan ada orang resolusi gitu ya. Hmm, Review apa yang sudah dilakukan selama tahun hmm, ya, 2023. Kayaknya pas kalau kita bahas tentang review pajaknya juga. review pajak, Lebih tepatnya sih hak dan kewajiban hak dan kewajiban kawan pajak perpajakan. yang Ya. sudah punya NPWP. Oke, baik, Kak. Oke, yang pertama, Kita bahas pajak dulu ya. kita bahas Pajak. pajak Pajak itu dulu. ibarat lebah ya. Iya, ibarat lebah. Hmm. Jadi masyarakat tuh ada yang takut kayaknya dengan lebah. Nah, iya, Karena ada yang takut. pajak ya. Padahal lebah itu sendiri memberi manfaat, kan? Memberi manfaat Tuh. yang besar. Jadi Jadi sebenarnya nggak perlu ditakutin. ya karena di sisi lain juga ada manfaat. Dia gigi juga kalau misalnya ini aja ya apa diganggu aja kan Diganggu kalau ya, filosofi kalau lebah ya. diganggu gigit. Kalau di JP ada namanya kojib ya sebagai maskotnya ya. Wajib. Ya, jadi pajak Hmm, itu diibaratkan seperti lebah ya yang menghasilkan madu. Di ya, mana kita sebagai pegawai pajak itu bergotong royong ya gotong mengumpulkan royong. penerimaan untuk negara ini demi kesejahteraan masyarakat. Memang pajak itu seperti definisinya lah, iuran wajib ya, iuran yang dipaksa kan Hmm, ya. Sedangkan untuk kontraprestasi ya istilahnya. Oh, iya, kontra prestasi. kontraprestasinya tidak bisa dinikmati langsung bagi Dinikmati pembayar langsung, ya. betul. Tapi yang kita rasakan adalah manfaat besarnya yaitu Manfaat secara jalan, keseluruhan, jalan, pendidikan. infrastruktur. Tuh, jadi kawan pajak yang ada istilahnya tak kenal maka tak sayang ya. Hmm, Nah, apalagi sekarang di era keterbukaan ini ya, termasuk Kemenq itu ada yang namanya APBN kan ya. iya, BBM. Pajak ini sendiri porsinya 70 berapa? 72% ya. Menopang Hampir 80 ya, kalau menopang nggak salah. APBN. Nah, APBN itu kan sendiri ada yang namanya porsi-porsi pengeluaran Hmm, ya, iya, belanjanya. pos-pos pengeluaran. Itu bisa dilihat sama kawan pajak itu kemana-mana aja Hmm, bisa di APBN-nya sendiri ya hmm, di apa di website ya Kemenq ya. hmm. Nah, kemudian Kak, pasti kan ada istilah wajib pajak nih. Sebenarnya wajib pajak itu apa apa sih Kak dan apa aja sih wajib Jadi pajak? kita bisa ini definisi wajib pajak menurut Undang-Undang Perpajakan. Ya, Perlu dicatat atau untuk kawan pajak. Jadi untuk wajib pajak itu ada dua nih, orang pribadi atau badan. pribadi dan badan. Ya, nah orang pribadi atau badan ini sendiri meliputi pembayar pajak, pemotong dan pemungut pajak juga. Oke. Oke, nah untuk lebih jelasnya dipisahin seperti ini nih. Wajib pajak itu ada orang pribadi, warisan Harus belum terbagi, badan dan instansi pemerintah. administrasi pemerintah, Orang pribadi ini kayak kita nih pegawai, usahawan gitu kan, pegawai, usahawan. kerja bebas kan. Nah masing-masing ini perpajakannya beda. Kalau kayak karyawan atau ASN Hmm, itu kan sudah dipotong ya sama pemberi kerjanya. ya udah dipotong. Jadi kawan pajak yang statusnya sebagai pegawai ataupun karyawan yang dari satu pemberi kerja Hmm, yang sudah dipotong kan oleh perusahaan tempat ya. tempat bekerja itu nggak usah khawatir untuk membayar pajak lagi ya. Yang penting dapat Oh namanya iya, bukti potong ya. nggak perlu store lagi jadi ya. Iya, jadi tanpa disadari sama kita-kita nih Hmm, karyawan atau pegawai, itu pajaknya sudah kita bayarkan melalui jalur pemotongan pajak oleh perusahaan atau pemberi oke. kerja. Sedangkan untuk usahawan dan pekerja bebas, kalau usahawan itu menyetor sendiri ya. Some tersendiri ya. Usahawan itu Hmm, ada aturan tersendiri. Jadi eh,
pajaknya itu 0,5% 0,5%. dari omset. Dari omset. Ya, sekali lagi Oke, ada dari omset atau peredaran bruto ya, bukan Hmm. peredaran neto. ada batasnya nggak, Kak? Atau omset berapa aja bisa langsung bayar pajak? Nah, jadi ada kabar baik juga nih dengan adanya Undang-Undang HPP tahun 2021 kemarin ya. Untuk tahun pajak 2022, omset sampai dengan 500 juta pajaknya itu nol untuk usahawan. Sampai dengan 500 juta Sampai dengan 500 omsetnya juta pajaknya nol. 0%. Sedangkan selebihnya baru 0,5%. 0,5% kalau udah lebih dari 500 juta. Ya, jadi misalnya nih omsetnya kan dihitung nih atau Januari 50 juta, berarti belum mencapai omset. Februari misalnya 50 juta lagi, berarti totalnya 100 juta. Sampai di mana di bulan dia mencapai 500 juta, misalnya 501 juta, setelah dikumulatif, yang 1 juta itu yang dikali 0,5%. Harus terusnya bayar 0,5% per Betul bulannya. sekali. Oh iya, kita belum memperkenalkan diri ya tadi ya. Oh iya, belum kenalkan diri ya, Kak. Oke, sebelumnya kenalkan tentang pajak. Nama Ya, saya Hairul Fajri. dan saya Ajo, mungkin ada di layar kali ya. Ada di layar. Iya, di layar dan disaksikan oleh kawan pajak. Itu kita ada tim penyuluh ya, tim penyuluh di kantor Tim pajak penyuluh di PIT. Pajak Timur. Dan juga kita standby di helpdesk ya, jadi kalau mau nanya-nanya ya. Iya. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke wajib pajak warisan belum terbagi nih. Warisan belum terbagi itu ada apa aja nih? Ada deposito atau investasi, kemudian aset yang disewakan, juga ada tempat usaha. Nah, wajib pajak warisan belum terbagi ini gimana sih, Kak? ya, jadi kan ada kondisi nih, kan NPWP itu berlaku seumur hidup ya. Ketika seseorang sudah memenuhi kewajiban subjektif, artinya 18 tahun ke atas, dan objektif mempunyai penghasilan, itu wajib NPWP. Jadi dia wajib lapor dan wajib bayar pajak. Nah, ketika dia sudah meninggal, itu penghasilannya kan dalam bentuk warisan biasanya. Iya, warisan. Nah, itu kan subjeknya sudah hilang nih, sudah meninggal. Jadi diganti subjeknya atau perubahan datanya menjadi wajib pajak warisan belum terbagi. Dengan syarat warisannya belum terbagi ya? Iya, warisan belum terbagi. Kalau sudah ini kan yang bertanggung jawab artinya bukan lagi yang almarhum tadi, tapi ahli warisnya. Berarti kalau warisan yang udah terbagi itu udah menjadi kewajiban yang bersangkutan masing-masing. Ya, jadi kalau warisannya sudah dibagi, berarti kewajiban objektifnya tadi berpindah dari yang sebelumnya almarhum berubah menjadi warisan belum terbagi, setelah dibagi menjadi masing-masing ahli waris tadi, karena dianggap sebagai penghasilan. Oke, kemudian apa lagi nih, Kak? Kita lanjut ke wajib pajak badan. Jadi kan ada orang pribadi, ada juga badan. Badan itu sendiri kayak PT ya. PT, CV, korporasi, bentuk usaha tetap juga termasuk pengertian badan. Ada yang profit dan ada yang non-profit. Yayasan, sekolah gitu ya. Sedangkan yang terakhir itu instansi pemerintah. Ini subjek pajak baru atau udah lama kayak instansi pemerintah ini? Dulu istilahnya bendahara. Oh, istilahnya bendahara. Kemarin di tahun 2017 ya, ada perubahan jadi menjadi instansi pemerintah. Instansi pemerintah ini wajib pajak yang bertanggung jawab atas penggunaan dana APBN ataupun dana APBD, di mana kawan-kawan rekan-rekan kita sesama ASN yang bertugas sebagai instansi pemerintah ya, sebagai bendahara gitu kan, itu wajib melakukan pemotongan sekaligus penyetoran, ya pemotongan sekaligus penyetoran pajak atas penggunaan dana APBN ataupun APBD. Ataupun APBDes. Iya, APBD juga. Nah, kemudian kewajiban sih. Nah, kewajiban wajib pajak itu apa aja sih, Kak? Jadi kewajiban wajib pajak itu dulu istilahnya DHBL, daftar, hitung, bayar, dan lapor. Kita kupas satu-satu ya, mendaftarkan diri. Jadi untuk mendaftarkan diri itu untuk memperoleh NPWP. NPWP kan sebagai sarana administratif ya? Ya, sarana administratif. Dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Nanti di tahun 2024 NPWP menjadi NIK ya? Atau NIK menjadi NPWP? NIK menjadi NPWP. Menjadi NPWP. Iya.
mulai berlaku secara penuh itu mulai 1 Juli 2024. Iya, diperpanjang ya. Diperpanjang. Kalau sebelumnya kan Sebelumnya 1 Januari, 2024 terus ada. diperpanjang. Di 1 Juli 2024 semua administrasi perpajakan itu menggunakan NIK sebagai NPWP-nya. Tapi diperpanjang tuh bukan berarti nambah ditunda-tunda, jangan ya. Iya, betul, dan ditunda-tunda. Oke, kemudian ada hitung, setor, dan lapor. Ya, sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia sendiri, self assessment ya. Iya, Self assessment sistem. Jadi wajib pajak sendiri yang harus melakukan penghitungan, pemotongan dan atau pemungutan, pembayaran dan sekaligus pelaporan pajak terutama sendiri. Nanti ketika sudah disetor dan dilapor dan ternyata tidak benar ataupun tidak sesuai ya, baru dari sini ada yang namanya AR, ada yang mana representatif yang akan melakukan pengawasan. pengawasan. Entah itu berupa pengiriman SP2DK ataupun langsung dilakukan kunjungan atau visit ya. Atau juga ada pemeriksaan kan? Nah, naik sedikit itu kalau memang di pengawasannya sudah tidak bisa ya. Baru lanjut ke pemeriksaan nih. Pemeriksaan. Untuk kewajiban dalam hal diperiksa itu adalah yang pertama memenuhi panggilan. Oke, panggilan. Terus memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang diminta oleh pemeriksa pajak, memberikan akses untuk mengunduh data elektronik, memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruang dalam dilakukan pemeriksaan lapangan, memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan terakhir memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan. Sekali lagi ini perlu diperhatikan juga sama kan pajak, harus ditunjukkan dengan identitas memeriksa dan juga ada surat tugasnya ya. Iya, ada surat tugasnya. Jangan langsung iya aja gitu ya. Diperhatikan juga kan, siapa tahu nih ada yang ngaku-ngaku aja sebagai pemeriksa atau yang bukan ya. Iya, betul. Oke, tadi kan kewajiban Kak. Nah, kemudian kalau pajak ada juga yang namanya hak wajib pajak. Selain kewajiban, pasti ada yang namanya hak wajib pajak. Itu apa aja? Yang pertama, kelebihan pembayaran pajak. Nah, jadi kadang ketika dipotong gitu kan atau dipungut, sementara kita sudah bayar gitu kan, ada yang namanya lebih store. Nah, dengan kelebihan store ini, wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengembalian kelebihan membayar pajak. Mekanismenya bisa restitusi atau pengembalian pendahuluan. Nah, kabar baiknya nih, di tahun 2023 ya? 2022. Per 05. 2023. Nah, per 05 ini untuk memfasilitasi kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan 100 juta. Sampai dengan 100 juta, oke. Ya, jadi diberikan percepatan gitu. Percepatannya berapa lama? Pembalian. Percepatannya itu yang dulu pemeriksaan bisa sampai 1 tahun ya. Kalau dengan pengembalian pendahuluan ini 1 bulan sudah bisa cair. 1 bulan sudah bisa cair. Dengan 5 hari setelah mengajukan SPT lebih bayarnya itu akan dapat surat pemberitahuan apakah diterima ataupun ditolak. Terus yang kedua, hak wajib pajak itu adalah kerahasiaan. Jadi data-data wajib pajak itu harus dirahasiakan. Jadi jangan khawatir. Yang ketiga, permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Jadi misalnya angsuran PPh pasal 25 ternyata menurut wajib pajak terlalu besar dan ingin diajukan penundaan pembayaran, silakan. Itu menjadi hak wajib pajak. Selanjutnya penundaan pelaporan SPT tahunan. Jadi bisa ditunda ya? Iya, jadi kan untuk orang pribadi batas lapor SPT tahunan itu kan bulan Maret. Sementara kalau badan itu kan bulan April. Nah, di sini ada hak wajib pajak yang bisa melakukan penundaan. Oke, bisa ditunda jadi kayaknya berapa lama Kak ditunda? Kalau yang badannya 1 bulan kayaknya. 1 bulan. 3 bulan ya, maksimal 3 bulan, 1 bulan setelahnya. Tapi waktu yang batas lapor tetap wajib lapor, cuma hanya mencantumkan perhitungan sementara. Perhitungan sementara.
Selanjutnya pengurangan PPh pasal 25 dan terakhir pembebasan pajak. Pembebasan pajak ini misalnya kayak kemarin ada tax amnesty, ada PPS, nah itu silakan dimanfaatkan karena itu adalah hak wajib pajak. Selanjutnya mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali. Jadi nanti setelah proses pemeriksaan keluar yang namanya surat ketetapan pajak, itu bukan serta-merta wajib pajak harus membayar. Oh iya. Jadi kalau wajib pajak nggak setuju ya Kak? Iya, Keberatan. bisa ngajuin keberatan, banding, atau bahkan peninjauan kembali. Selanjutnya pengembalian pendahuluan, ini yang tadi sudah dijelaskan, pengembalian pendahuluan. Terus mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Nah, semenjak COVID ini banyak banget ya insentif-insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui pajak ini. Iya. Ada yang namanya insentif alat-alat Kesehatan, kesehatan, insentif rumah, insentif mobil listrik ya ada. Itu silakan dimanfaatkan oleh wajib pajak. Oh iya, ini terakhir, mendapatkan insentif perpajakan. Selanjutnya dalam hal pemeriksaan nih, untuk hak wajib pajak itu sendiri, yang pertama lah, ini yang kita bilang tadi nih, harus meneliti nih atau meminta surat perintah pemeriksaannya. Bukan baca sama tadi periksa terus langsung dikasih aja, harus ada yang namanya harus ada surat perintah. Surat perintah atau SP2, tanda pengenal pemeriksaannya juga. Terus tujuan diperiksanya apa, itu ada semua nih, harus diminta sama wajib pajak karena itu adalah hak wajib pajak. Selanjutnya meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, dan terakhir hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Itu merupakan hak wajib pajak, bukan kewajiban. Kemudian kita ke pendaftaran. Pendaftaran untuk memperoleh NPWP. Kita ulang lagi dari DHP yang daftar, hitung, bayar, lapor. Daftar itu bayar lapor. Dari daftar. Nah, untuk mendaftarkan diri tadi, karena sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, itu sudah, kalau saat ini udah gampang banget ya. Iya, gampang banget Kak. Jadi wajib pajak cukup daftar online di erek.pajak.go.id. Jadi nggak perlu langsung datang ke kantor pajak. Tapi kalau memang dibutuhkan asistensi, bisa langsung ke helpdesk di KPP terdekat, yang pasti KPP terdaftar. Iya, betul. KPP terdekat. Oke, nah untuk ini kan masalah mendaftarkan diri kan akan menjadi wajib ketika memenuhi kewajiban objektif dan subjektif tadi ya. Nah, kewajibannya itu kalau usahawan itu 1 bulan setelah saat usaha dijalankan. Jadi wajib daftar. Karena kalau dia nggak wajib daftar, nanti ada namanya NPWP secara jabatan. Jadi secara jabatan kan? Didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terus untuk wajib mendaftarkan diri bagi yang bukan usahawan atau pekerja bebas itu apabila memperoleh penghasilan dalam 1 bulan itu di atas PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Itu nilainya berapa Kak PTKP untuk pribadi ya? Ya, saat ini belum ada perubahan ya. Jadi kalau untuk orang pribadi dengan status tidak kawin itu masih sama 54 juta 1 tahun atau 4.500.000 1 bulan. Dan akan bertambah seiring dengan status orangnya tadi. Misalnya kawin berarti mendapatkan tambahan PTKP 4.500.000. Nanti ada anak atau tanggungan 4.500.000 lagi ditambahkan per tahunnya. Maksimal 3 tanggungan. Jadi PTKP maksimal itu 72 juta. 72 juta, berarti kawin 3 anak ya? Iya, betul. Terakhir itu badan. Untuk badan itu paling lama 1 bulan setelah saat pendirian. Kalau ini sudah cukup jelas ya. Kemudian hitung. Hitungnya. Cara penghitungan pajaknya gimana? Kalau menghitung pajak terutang itu pada dasarnya sama sih, tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Secara umum tarif pajak kali DPP ya? Tinggal DPP-nya aja yang berbeda-beda. Tergantung pasalnya, ada PPh pasal 23, PPh pasal 25, 4 ayat 2, atau kita kenal dengan istilah PPh final, PP 23 atau sekarang PP 55 ya, dan PPN. Nah, untuk dibahas di sini kayaknya terlalu
ini ya panjang ya. Iya, terlalu luas kan. Nanti kita usaha atau kalau kawan pajak minta di apa dibahas gitu, mungkin di komen ya. Iya, boleh di Bisa diminta bahas tentang PPN atau gimana itu silakan komen di akun YouTube ini. Dan kalau memang terkait personal bisa ke AR masing-masing ya, akun KR representatif masing-masing atau ke helpdesk ke boleh. helpdesk bisa. Jadi dan semua itu tidak dipungut biaya sama sekali. Selanjutnya daftar itu bayar ya. Bayar. Bayar. Nah, untuk mekanisme pembayaran pajak ini ada tiga: membayar sendiri, melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, dan membayar PPN kepada pihak penjual, pemberi jasa, atau pihak yang ditunjuk pemerintah. Kalau bayar sendiri yang tadi usahawan, saya kan, Usahawan itu bayar sendiri. Nah. atau badan. Nah, kalau melalui pemotongan pemungutan ini Transaksi kayak ke instansi pemerintah ya kan, atau atau BUMN BUMN. atau pegawai, kalau pegawai yang dari satu pemberi kerja tadi itu pasti sudah dipotong. Nah, selanjutnya cara pembayaran nih. Oke, cara bayarnya kan. Hmm. Jadi apa aja langkahnya buat bayar pajak? Jadi ada banyak langkah, ada banyak pilihan nih untuk melakukan pembayaran pajak. Yang pertama itu membuat ID billing melalui website DJP Online. Terus yang kedua pilihan lainnya adalah datang ke KPP, nanti kita buatkan yang namanya ID billing. Selanjutnya melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan, contohnya Pajakku gitu. Oh, pajakku ASP kan ya. Iya, ASP. Terus kirim SMS, WhatsApp, atau aplikasi Telegram. Nah, ini tergantung KPP. Oh ya, tergantung kebijakan KPP-nya kan. WhatsApp atau SMS-nya. Untuk di KPP itu bisa nggak Iya, melalui WhatsApp? kalau untuk dibuatkan ID billing-nya tadi ya. Dan jangan khawatir, kawan pajak bisa ngecek SMS, nomor WhatsApp, nomor telepon, alamat, KPP, semua KPP seluruh Indonesia di pajak.go.id. Di Instagramnya juga kadang ada. Iya, betul. Dan terakhir melalui teller bank. Itu langkah-langkah atau cara membayar pajak. Ada juga melalui bank persepsi, kantor pos, atau m-banking atau mesin EDC. Dan semua itu yang penting harus dibuat namanya ID billing terlebih dahulu. Oke, ID billing. Kuncinya sih di ID billing tadi. Oke, nah kemudian ini Yang terakhir, DHBL, daftar hitung bayar dan lapor. lapor. Oke. Jadi wajib pajak untuk pelaporan pajak itu menggunakan SPT namanya, surat pemberitahuan. Di mana SPT ini merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kayak hartanya, kemudian hutangnya, kemudian juga anggota keluarganya. Nah, SPT ini ada dua nih teman-teman pajak, ada SPT tahunan dan juga SPT masa. SPT masa atau SPT bulanan. SPT masa atau SPT bulanan. Kadang kawan pajak sering salah ini, salah kaprah atau salah ya. Jadi SPT-nya itu sering disingkatan SPT itu sering dibaca surat pemberitahuan tahunan, padahal enggak ya. SPT itu surat pemberitahuan. Iya, SPT itu surat pemberitahuan. T-nya itu pemberitahuan, bukan T-nya itu tahunan. Iya. Nah, sementara SPT atau surat pemberitahuan ini ada dua, tahunan sama Tahunan bulanan dan bulanan atau masa. Sama satu lagi, kadang yang beredar di masyarakat atau di kawan pajak itu kalau sudah dilakukan pemotongan sudah gitu. Padahal kan enggak. Iya, padahal masih ada kewajiban buat lapornya. Jadi masing-masing NPWP itu kawan pajak ada kewajiban lapor dan kewajiban bayar. Kewajiban lapor melekat pada masing-masing subjek pajaknya. Masing-masing subjek pajaknya, bukan pada perusahaannya. Bukan pada perusahaannya ataupun pada instansi tempat dia bekerja. Karena kan perusahaan itu kewajibannya hanya melakukan pemotongan atas penghasilan dari tempat yang perusahaan itu sendiri. Iya, betul. Sementara untuk pelaporan penghasilan selain dari perusahaan itu dan juga aset-aset ataupun harta dan pinjaman itu kan yang tahu masing-masing orang, perusahaan nggak tahu dong. Iya, betul sekali. Jadi masing-masing NPWP-nya. Iya, kewajibannya melekat lagi-lagi di orang per orangnya atau kewajiban subjektifnya. Nah, kemudian kan SPT untuk orang pribadi ada 3 jenis ya, Kak? Tuh. Pertama 1770,
Itu digunakan untuk orang pribadi yang memiliki usaha atau juga pekerjaan bebas seperti notaris, seni, dan Artis, arsitek. iya, arsitek, pokoknya pekerjaan bebas. Kemudian juga ada 1770S untuk pegawai dengan penghasilan di atas 60 juta. Atau juga bisa digunakan untuk karyawan dengan sumber lebih dari satu pemberi kerja. Jadi kalau bekerja di 2 perusahaan atau di 2 tempat bisa menggunakan formulir 1770S. Nah, kemudian juga ada formulir 1770SS untuk pegawai dengan total penghasilan bruto di bawah 60 juta setahunnya. Iya, Aja isinya. ada satu pemberi kerja ya. Iya. Jadi S ini adalah sederhana, sementara SS di belakang adalah Sangat sederhana. sangat sederhana. Jadi ini adalah fasilitas. DJP memfasilitasi laporan orang pribadi dengan penghasilan untuk pegawai dengan penghasilan di atas 60 juta pakai yang sederhana, sedangkan yang di bawah 60 juta pakai yang sangat sederhana. Oke, kalau misalnya ada usahawan yang juga sebagai pegawai itu lapor SPT-nya pakai apa? Kalau untuk pegawai sekaligus usahawan, dia pakai formulir yang 1770. 1770. Iya, tanpa embel-embel S ini. Oh, MBLS. Walaupun nanti setelah dihitung-hitung dia penghasilannya di bawah 60 juta, tapi tetap pakai formulir 1770. 1770. Karena penerapan pajaknya kan berbeda antara pegawai dari satu pemberi kerja atau dua pemberi kerja dengan yang pegawai sekaligus usahawan. Untuk cara lapornya itu di satu tempat tadi ya, di DJP Online .pajak.co.id, baik itu melalui ISPT atau e-filing dan juga e-form. Oke. Kalau manual masih bisa enggak lapor SPT manual? Kalau manual masih bisa diterima selama dia belum pernah melakukan Laporan online ya? Iya, masih bisa. Tapi kalau sudah pernah melakukan laporan online, sudah tidak bisa melakukan. Tapi juga kita sarankan buat lapor online kan? Betul, karena lebih banyak keuntungan yang didapat dari efisiensi waktu, efisiensi tempat gitu kan, karena DJP online ini kan bisa diakses 24 jam, 7 hari seminggu ya, dimanapun dan kapanpun. Oke. Nah, tadi kan kawan-kawan pajak itu pelapor SPT tahunan untuk orang pribadi. Nah, untuk SPT tahunan badan atau perusahaan menggunakan formulir 1771. 1771 itu untuk badan baik yang profit atau non profit itu bisa menggunakan e-form melalui di website DJP online tadi. Oke, berarti di-download kayak di djponline.pajak.go.id. Betul. Dan jangan lupa siap untuk tahunan badan ya, apalagi yang WP baru biasanya kan pelaporan tahunan ini wajib ya. Yang kita bilang tadi bahwa paling lambat April. Nah, badan ini wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ya? Laporan keuangan terdiri dari neraca dan laba rugi yang standarnya. Itu yang wajibnya ya, laba rugi dan neraca. Dokumen pendukung lah istilahnya. Nah, sedangkan untuk kelengkapan dokumen untuk SPT tahunan bagi orang pribadi karyawan ataupun ASN, aparatur sipil negara, itu untuk pegawai swastanya ada yang namanya bukti potong PPh 1721A1. A1 untuk swasta. Untuk swasta, kalau PNS, TNI Polri itu A2. Ini boleh dimintakan ke pemberi kerjanya atau yang bagian keuangannya ya. Jadi perusahaannya wajib nggak Kak untuk pegawai swasta ngambilin A1? Betul, jadi untuk WP Badan nih, ketika akhir tahun seperti ini selain wajib melakukan pemotongan, dia juga wajib membuat bukti potong sebagai bukti bahwa dia sudah melakukan pemotongan atas penghasilan karyawannya, dan itu harus diberikan paling lama 1 bulan setelah berakhirnya tahun kalender. Jadi 31 Januari paling lama sudah harus diberikan kepada yang dipotong tadi. Untuk apa? Itu gunanya untuk sebagai si karyawan tadi melaporkan SPT tahunan yang paling lambat bulan Maret tadi, jadi masih ada spare waktu kan, Ada spare waktu melakukan laporan SPT tahunan.
Oke, nah kemudian dokumen Kak, yang diperlukan untuk SPT tahunan usahawan dan badan. Kalau untuk usahawan tadi, dia tadi kan wajib melakukan apa namanya? Wajib melampirkan dokumen pendukung seperti neraca sama laba rugi. Karena di OP usahawan dan badan ini ada istilahnya pembukuan dan ada istilahnya pencatatan nih. Ya, Untuk pembukuan itu wajib ketika peredaran brutonya sudah mencapai 4,8 miliar oke, wajib wajib sih. pembukuan ya. Ya, tapi kalau di bawah 4,8 miliar itu boleh milih mau pembukuan atau pencatatan. Oke, Seperti itu. Kalau pencatatan ya berarti pajak yang dikenakan itu 0,5% dari peredaran bruto. betul. Sedangkan kalau pembukuan ini tarifnya itu 22%, tapi dasar dasar pengenaan pajaknya dari penghasilan itu Penghasilan itu. setelah dikurangi biaya-biaya. Oke, ini berlaku untuk usahawan ya, OP dan juga badan. Iya betul. Nah, kemudian Kak, bagaimana sih jika telat store atau lapor SPT? Nah, ada ini nggak Kak, sanksinya nggak? Ya pasti ada namanya DJP akan mengenakan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang telat setor dan atau telat lapor SPT. Sanksinya tergantung ini apa tergantung kondisinya seperti itu. Sanksi administrasi ini sendiri perlu diketahui sama kawan pajak itu baru bisa dibayar kalau misalnya sudah terbit namanya STP atau surat tagihan pajak. Oke, jadi kalau telat belum ada STP-nya, Dia berarti belum bisa belum ada sanksinya. belum ada sanksi belum terbit sanksi belum bisa dilakukan pembayaran seperti itu. Oke, Terus kalaupun nanti sanksi administrasi yang terbit, kawan pajak masih bisa mengajukan penghapusan sanksi, penghapusan sanksi ya. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Nah, untuk batas waktu penyetoran pajak itu tanggal 10 dan tanggal 15. Tanggal 10, tanggal 15 dan akhir bulan berikutnya. Akhir bulan. Tanggal 10 itu untuk yang PPh pasal 21, PPh pasal 23, sedangkan tanggal 15 itu untuk yang PPh final setor sendiri dan atau PPh pasal 25 baik itu orang pribadi, badan. Sedangkan yang akhir bulan itu adalah untuk PPN. Untuk PPN ya. Oke, akhir bulan berikutnya. Nah, di sini menarik ya untuk kita bahas. Jadi kadang sebagai WP itu menganggap PPN itu adalah pajak dari dia ya. Padahal kan PPN itu Oh, iya. pajak atas transaksi atau pajak atas konsumsi. Oke, atas konsumsi ya. Jadi PKP yang melakukan pemotongan ya, pemungutan PPN itu sebenarnya melakukan pemungutan atas lawan transaksinya. Oke, Jadi berarti duit orang lain ya. ya di orang lain yang dia pungut untuk dilakukan atau disetorkan. Betul. Jadi sementara untuk pajaknya dia sendiri adalah PPh pasal 25. Oke, berarti PPN yang dibayar itu sebenarnya bukan kewajiban pajak dari yang bersangkutan dari Bukan- PKP itu. Bukan pajak dia, tapi atas pajak orang lain yang dia lakukan pemungutan sama kayak PPh pasal 21 tadi. Oke. PPh pasal 21, 22, 23. Kemudian batas waktu pelaporan SPT-nya. Nah, sedangkan untuk batas waktu kalau tadi pembayaran itu pelaporan. Kalau untuk pelaporan untuk SPT masa PPh itu sama akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Sedangkan untuk SPT masa lainnya itu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Selanjutnya untuk yang SPT tahunan seperti yang tadi di awal kita bahas sedikit tadi, untuk OP paling lama itu bulan Maret, akhir Maret yaitu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan badan itu di bulan April, akhir bulan, paling lama 4 bulan. Kalau di ketentuannya paling lama 4 bulan, berarti kan bulan April. Akhir April. Ini berlaku kalau misalnya tahun buku ya, tahun buku wajib pajak itu sama dengan tahun kalender. Tapi akan berbeda tadi, bukan bulan Maret atau bukan bulan April ketika tahun buku kawan pajak atau wajib pajak itu berbeda. Misalnya bulannya Juli Agustus, berarti 3 bulan setelah Agustus, berarti September, Oktober, Tahun buku sendiri juga harus ngajuin kan? Iya, betul. Perubahan tahun buku ke DJP. Nah, untuk nominalnya nih, untuk nominal sanksi administrasi itu ada yang namanya denda, ada yang namanya bunga. Kalau denda itu telat lapor untuk orang pribadi yang SPT tahunannya 100.000, sedangkan untuk badan itu 1 juta.
Kalau SPT masa PPN 500.000 dan SPT masa lainnya 100.000. Oke, kalau yang bunga, Sedangkan sanksi bunga itu penghitungannya pajak kurang bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah bulan. jadi atas telat bayar ataupun kurang bayar. Iya. Nah, tarif bunga per bulan ini ditentukan berdasarkan suku bunga acuan. Nanti ada bentuknya plus 5% bagi 12. Kalau ini kawan pajak masih bingung, kita juga jelasnya mungkin cukup panjang dan tidak ada contohnya. Kawan pajak bisa langsung ke helpdesk atau menemui agarnya. Oke. Oke, sepertinya udah selesai ya Kak Iya. materi kita hari ini. Nah, kawan pajak tadi udah kita bahas. Lumayan padat ya Kak, Iya, terkait lumayan hak dan kewajiban perpajakannya, mulai dari apa tadi Kak? Daftar, itu hitung, bayar, dan juga lapor. dan juga lapor. Oke, nah jika kawan pajak semua masih ada pertanyaan, masih ada yang belum dimengerti, bisa langsung datang ke helpdesk kantor pajak terdekat ya Kak? Iya. Oke. Untuk Palembang Ilir Timur sendiri kita ada namanya WA Helpdesk. WA helpdesk. Mungkin bisa dicatat kawan pajak di 0821 8060 3510 atau pantengin IG kita ya karena Instagram, karena sering ada Instagram live juga. Iya. Di @pajak Palembang Ilir Timur. Oke, advance. Sedangkan untuk YouTube pajak Palembang Ilir Timur sendiri ada di KPP Pratama Palembang. Oke, baiklah kawan pajak, kami cukupkan podcast kita pada hari ini. Podcast terakhir ya untuk tahun Podcast ini. terakhir untuk tahun 2023. Sampai ketemu di acara podcast selanjutnya. Tahun depan saya Hairul Fajri. Saya Anji Kuntoro. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.